Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kali ini saya Abdul Aziz akan membawakan materi tentang videografi. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, ada yang tahu gak sih apa itu videografi? Nah, bila belum ada yang tahu, jadi videografi merupakan media yang digunakan untuk merekam kejadian menjadi satu gambar dalam bentuk suara atau video. Nah, untuk membuat videografi yang berkualitas dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik pengambilan gambar karena hasil videografi dapat dinikmati oleh semua orang. Nah, kita beranjak ke sejarah videografi nih. Jadi, seni videografi mengalami perkembangan seiring kemajuan zaman diawali dengan ditemukan kamera fotografi dan film seluloid pada abad ke-16. Nah, penemuan ini dari kotak kayu. Pada bagian kotak tersebut terdapat lensa obscure atau lensa tersebut menjadi lubang kecil yang berada di tengah kotak atau sebagai senter. Nah, bisa dilihat ya ada contoh gambarnya di sini yang ada bolongnya itu di kotak besar gitu. Nah, itu kamera saat dulu ya. Nah, dari film seluloid ditemukan ilusi gambar tetap. Ilusi tersebut dihasilkan bukan dari gerakan, sehingga membuat videografi semakin berkembang. Dengan munculnya motion picture oleh Thomas Alva Edison, seperti yang digambar itu ya. Nah, beliau adalah Thomas Alva Edison. Beliau juga menciptakan kinetskop yang dikembangkan oleh Lumiere. Pengembangan terus dilakukan, hingga akhirnya Thomas Alva Edison bersama Lumiere berhasil menemukan videografi dengan menggabungkan kamera menjadi satu kesatuan untuk memproduksi film. Seiring berkembangnya videografi, muncullah telekomunikasi. Telekomunikasi mulai berkembang dari bentuk telegram, yaitu seperti di foto ya, foto tersebut ada telegraf. Nah, pada tahun 1844. Selanjutnya, pada tahun 1876 ditemukan telepon sebagai alat komunikasi. Tahun 1880 ditemukan gelombang elektromagnetik dan 4 tahun setelahnya ditemukan TV mekanik. Awal dari munculnya film bioskop pada tahun 1894 yang pada saat itu disaksikan secara bersama-sama. Nah, pada tahun 1895 mulai muncul pesan yang disampaikan melalui radio, hingga akhirnya berhasil muncul siaran radio. Nah, dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, pada tahun 1941 muncul TV komersial yang digunakan untuk berbagai kebutuhan hingga sekarang. Nah, kita beranjak ke teknik dalam videografi nih. Pengambilan video dalam videografi harus memerhatikan teknik videografi yang benar. Adanya teknik tersebut, video yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam videografi, pengetahuan akan jenis kamera, jenis lensa, dan cara kerjanya jadi hal penting yang harus dipelajari pula. Teknik pengambilan gambar dalam videografi meliputi, nah yang pertama, teknik pengambilan adegan. Untuk menghasilkan video yang baik, adegan diambil secara konsisten dan teratur. Saat proses pembuatan video lebih baik menggunakan kamera lebih dari satu. Hal ini bertujuan untuk mengambil gambar dari segala arah, termasuk di ruang terbuka. Pengambilan gambar harus memperhatikan posisi untuk menjaga keseimbangan gambar pada kamera. Yang kedua, ada teknik zoom atau perbesar gambar. Zoom adalah teknik memperbesar gambar dengan fasilitas tool yang ada pada kamera, software atau aplikasi. Nah, penggunaan teknik zoom ini harus sesuai dengan kebutuhan. Terlalu banyak zoom dapat membuat video tidak bagus karena video terlihat amatir, bahkan dapat membuat orang yang menontonnya menjadi pusing dan tidak paham. Saat ingin mengambil gambar zoom, harus dilakukan secara perlahan dan hati.
tetap stabil. Yang ketiga ada teknik frame dan subjek gambar. Sebagian orang khawatir jika penampakan subjek tidak berada di tengah, padahal hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas jika dilakukan dengan baik. Pengambilan subjek gambar harus disesuaikan dengan frame yang ada. Frame akan memberikan kesan menarik dan menyatu dengan sempurna. Nah, seperti gambar di samping ini ya. Nah, yang keempat yaitu pengambilan detail. Dalam videografi, teknik pengambilan latar belakang dengan wide shoot harus diperhatikan. Hal tersebut karena wide shoot dapat digunakan untuk memberikan petunjuk akan lokasi dan tempat yang lebih spesifik. Untuk mendapatkan wide shoot yang bagus, harus fokus pada hal detail seperti lampu, lentera, perahu, dan sebagainya. Nah, untuk gambar ini terlihat ya, teknik pengambilan detail itu terlihat pada seorang kakek dan sebuah anjing yang sedang ada di tengah laut. Selanjutnya ada teknik pengambilan angle. Untuk mengambil gambar dengan angle yang berbeda, dapat menggunakan footage. Teknik ini dapat dilakukan jika gambar tidak bisa dimasukkan saat editing. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, pengambilan itu harus memperhatikan jarak pandang ke atas dan ke bawah. Nah, kita lanjut ke macam-macam angle, karena kita barusan udah ngobrol-ngobrol nih tentang angle. Yang pertama ada angle bird eye atau mata burung. Bird eye atau mata burung merupakan sudut pengambilan gambar yang diambil dari hampir bahkan sedikit mereka. Nah, seperti contoh di samping ini ya, yang full banget di atas. Jadi view-nya tuh kayak mata burung. Nah, yang kedua ada high angle. High angle merupakan sudut pandang tinggi yang diambil di atas objek, namun tidak seperti bird eye. Nah, di sini kalau bisa dikatakan masih manusiawi ya angle-nya. Kalau tadi kan di atas banget gitu, kalau ini agak bawah dikit seperti itu. Nah, yang ketiga ada eye level atau normal level atau strike level. Nah, sudut pandang eye level dibuat sejajar dengan mata atau objek yang direkam. Nah, posisi kamera pun tidak miring ke atas maupun ke bawah. Jadi di gambar kameranya itu berada di hadapan mata si kakek ya, jadi searah gitu kayak bang. Nah, yang keempat ada low level. Turun dari level kita mengenal low angle atau sudut yang rendah. Nah, sudut pandang di bawah kepala objek, posisi kamera akan selalu seperti contoh di samping ini ya. Jadi kameranya tuh ada di bawah objek seperti itu. Tapi tidak ekstrim banget. Nah, yang kelima ada frog eye angle. Frog eye angle merupakan sudut pandang kamera biasa disebut sudut pandang mata katak. Nah, frog eye ambil dari paling bawah bahkan menyentuh lantai. Nah, yang ini lebih ekstrim dari low level tadi ya, bawah banget permukaan. Nah, setelah kita berbincang-bincang tentang teknik, lalu yang pertama ada pengertian dan sejarahnya. Saya akan memberikan penugasan yang cukup simpel yang dapat teman-teman bakalan enjoy gitu dalam melakukan penugasan ini, yaitu buatlah sebuah video a day in my life atau video vlog aktivitas harian ke teman-teman dengan memadukan beberapa teknik dan angle video yang telah dipelajari dengan durasi maksimal 1 menit saja. Jadi di sini teman-teman bakalan have fun gitu dengan setelah berbincang-bincang tentang videografi dasar tadi ya. Oke, jadi kesimpulannya videografi merupakan media yang digunakan untuk merekam kejadian menjadi suatu gambar dalam bentuk suara atau video. Nah, seni videografi ini juga mengalami perkembangan seiring kemajuan zaman. Nah, pengambilan video dalam videografi harus memperhatikan teknik videografi yang benar. Nah, adanya teknik tersebut, video yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan dapat
dinikmati oleh semua orang. Nah, jadi teman-teman seperti itu, penyampaian materi tentang videografi hari ini. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa di dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.